Wacana mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa sistem politik di Indonesia membutuhkan evaluasi, termasuk mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam pandangannya, biaya politik di Indonesia saat ini sangat tinggi, sehingga ia mengusulkan agar pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, dan bupati, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat daerah masing-masing wilayah, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Pernyataan ini langsung menuai beragam reaksi, baik yang pro maupun yang kontra dari berbagai kalangan. Beberapa yang mendukung adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang menilai bahwa usulan tersebut masuk akal jika tujuannya untuk menekan biaya politik. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pilkada perlu dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan reformasi sistem ini benar-benar efektif dan tidak menimbulkan masalah baru. Ia mengakui bahwa biaya untuk menggelar pilkada cukup mahal. Tak hanya mahal, Mahfud MD pun menyorot pelaksanaan pilkada 2024 yang jorok. Lantas ia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD pernah disetujui oleh DPR pada tahun 2014. Namun hanya bertahan selama 2 hari sebelum dicabut. Mahfud juga merespons terkait kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Ia mengatakan kekhawatiran tersebut bisa didiskusikan lebih lanjut. Itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara. Tapi harus evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini. Oleh sebab itu, dan dulu kan sudah pernah disetujui, lalu Pak SBY hanya 2 hari berlaku dicabut lagi oleh Pak SBY. Ingat tahun 2014 itu ada undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada, dikeluarkan tanggal 29 September, tetapi pada tanggal 2 Oktober dicabut lagi, hanya 2 hari. Karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu. Kalau sekarang mau didiskusikan lagi, ya diskusikan aja. Selain itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pemilihan langsung di tingkat pilkada hingga memungkinkan pemilu kembali dipilih DPRD. Ia mengakui pilkada langsung yang disebut Prabowo berbiaya tinggi itu benar adanya. Meski mendukung evaluasi pilkada langsung, Cak Imin menegaskan perlu didiskusikan lebih mendalam apakah DPRD sebagai pengambil keputusan seluruh pilkada atau tidak. Soal anggapan pilkada dipilih DPRD bisa mengebiri hak rakyat, Cak Imin menyebut nanti penerapannya dikaji. Yang jelas demokrasi berbiaya tinggi hanya menguntungkan para pemilik uang besar. Di sisi lain, kader PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa partainya belum mengambil sikap tegas terhadap usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak ingin terburu-buru dalam merespons gagasan ini, mengingat isu ini menyangkut prinsip dasar demokrasi yang selama ini dijalankan di Indonesia. Hingga saat ini, PDI Perjuangan masih berpegang pada prinsip bahwa kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat.
Dedi juga memberikan pandangannya mengenai akar masalah mahalnya biaya politik di Indonesia. Menurutnya, permasalahan ini tidak semata-mata disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung, melainkan karena hilangnya moralitas, etika, dan munculnya keserakahan yang mendorong sejumlah pihak untuk melanggar aturan serta perundang-undangan. Ia menyebut bahwa tingginya biaya pilkada seringkali dipengaruhi oleh praktik-praktik politik uang, kampanye yang berlebihan, hingga pengaruh para cukong politik yang mendanai kandidat dengan tujuan tertentu. Lebih lanjut, Dedi menilai bahwa solusi terhadap masalah ini bukanlah mengganti mekanisme pemilihan, melainkan memperbaiki sistem yang ada. Menurutnya, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran selama proses pilkada, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye, serta pendidikan politik bagi masyarakat agar memilih pemimpin berdasarkan kualitas, bukan iming-iming materi. Pilih DPRD, ya, saya kira kami di PD Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu di logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak, ya, cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah, ya, betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal. Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi undang-undang pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung, misalnya, itu kan ada berbagai kajian dan teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu. Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat, serahkan itu kepada rakyat untuk memilih secara bijak. Ya, yang perlu bijak itu partai politik dan kontestan, supaya jangan main jalan pintas dengan money politik. Terima kasih, cukup ya.